Selainnya tidak ada istilahnya parkir untuk kursi roda khusus. Jadi mau nggak mau mereka duduk di tengah-tengah, yang tersakit atau kepalanya kena sikut, itu sudah menjadi pengalaman. Tapi kalau tidak salah itu di beberapa bantai sudah disediakan tempat parkir kursi roda, cuma kekurangannya masih tidak ada sisi waktunya. Lalu ini juga ini keluar dari trotoar, keluar dari shelter busway untuk menyeberang ke Istiqlal. Ini bisa lihat juga sangat sulit untuk menyeberangnya karena di situ juga ada pembatas busway yang mengalami kursi roda. Lanjut, ini juga trotoar di depan Istiqlal yang sulit juga untuk dilalui. Nah, transportasi juga ada angkutan kota yang juga sangat sulit digunakan oleh pengguna kursi roda. Kalau mau mereka menggunakan, paling tidak yang menggunakan kursi roda itu harus duduk di depan dan kita harus minta izin, harus berbaik hati, harus memohon pada penumpang di depan bisa pindah. Syukur-syukur kalau mau kadang-kadang sewot. Nah, ini dari kami ke taman ini. Bapak-bapak bisa lihat sama ibu-ibu sini. Ini tempat untuk pejalan kaki memasuki ke Taman Mini Indonesia. Di situ ada gate atau pagar putar, tapi untuk menggunakan kursi roda itu sangat tidak bisa, sangat kecil sekali dilewati. Maaf, saya tidak bisa menampilkan apa yang lebih dramatisasi karena kalau bapak-bapak perlu tahu, ketika saya dan teman-teman memaksakan, udah kita tetap masuk, tapi di situ di sebelah kiri itu ada selokan, jadi ada taman kecil. Jadi teman-teman yang menggunakan kursi roda diangkat ke kiri itu, jalan di taman itu, balik lagi ke kanan lagi menyeberangi selokan. Bisa dibayangkan itu ada 5 atau 6 kursi roda. Jadi dari prinsip ini juga sebenarnya edukasi juga masyarakat untuk pekan mereka membantu teman-teman penyandang disabilitas. Tapi sebenarnya bukan keinginan kami juga untuk kita dibantu lebih, karena sarana kita juga sangat ini untuk dijangkau oleh kita sendiri. Nah, ini transportasi di Ancol, busway. Sangat disayangkan sekali lagi, bis ini sendiri tidak menyediakan semacam hidrolik atau lift untuk pengguna kursi roda. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu bisa lihat ini pengguna kursi roda, karena kita juga tidak mau turun dari kursi roda, mau tidak mau kursi roda dan orang penggunanya juga diangkat. Apa ya? Dan ini tempat tameng semua dari foto-fotonya dilakukan oleh penyandang disabilitas. Ini juga sama. Nah, ini sendiri di shelter Rambutan, Kampung Melayu. Ini lihat kita ketika masuk ke shelternya sendiri itu ada semacam trotoar yang harus kita naik. Itu trotoarnya juga sangat tinggi dan tidak ada disediakan ramp. Dan samping kiri kita itu udah banyak mobil. Ini di stasiun segini bisa diperkecil. Ya, ini sendiri stasiun segini itu stasiun segini kereta api sendiri. Ini juga bersama Mas Dimas kalau masalah kita itu menuju ke Uli. Ini teman-teman yang menggunakan kursi roda juga sangat sulit naik ke atas. Jadi beberapa polisi kita kerjain dalam kutip ya, mereka juga kalau memang tidak disediakan. Kemudian juga ada eskalator, ternyata juga tidak berfungsi. Kembali lagi juga ketika sarana yang sudah ada, perawatan sendiri juga sangat kurang. Tadi
juga tempat pembelian tiket yang mejanya juga sangat tinggi, terlalu tinggi, jadi buat teman-teman pengguna roda juga harus memanjangkan badan ya. Lanjut. Sudah selesai. Jadi intinya akses derajat itu ketika ada itu bukan berarti ada penyandang disabilitas, dan yang kita inginkan ketika pembangunan sarana dan prasarana itu harus ditunjang dengan desain universal, karena itu dibangun untuk semua. Terima kasih. Menarik soalnya kalau dari sekian tempat yang pernah dinas itu ada nggak sih yang istilahnya yang ada nggak sih yang agak sedikit disabilitas friendly istilahnya itu? Nggak ada sama sekali. Oh, tapi dari sekian banyak 48 kali kan itu berapa puluh persen yang ada bisa digunakan dan berapa puluh persen yang tidak bisa digunakan? Kalau persen itu masih sangat jauh. Setiap tahun yang ada hanya di mungkin beberapa mall. Tapi justru saya dan istri saya itu waktu itu terjadi ada verifikasi sebenarnya untuk menghindari mall gitu. Cuma kan tempat mall yang ada ya. Iya, kebanyakan ada yang tempat parkir untuk yang disabilitas atau mall. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan kita simpan dulu, kita langsung ke Mas untuk teknologi, dari segi teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aduh, masih berapa ratus nih? Masih banyak. Masih banyak ya? Kalau di sini kita pengen launching lagi, jadi kalau yang pulang pasti bisa banget. Oke, sebelumnya ini baru Kartuna salah satu jadi apa yang ikut untuk berperan dalam acara ini dan baru dapat kesempatan untuk bicara saat ini. Dan saya ingin pertama kali berterima kasih kepada seluruh pihak, kepada pihak Kementerian Luar Negeri, kepada teman-teman ASEAN Global, kepada pihak XL dan seluruh panitia yang sudah bekerja keras yang membantu untuk terwujudnya acara ini, yang menurut kami dari Kartuna Community ada sesuatu yang luar biasa sekali, sesuatu yang beda, sesuatu yang unik dan inovatif, karena biasanya peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional atau kalau istilah PB-nya itu International Day for Person with Disability setiap tanggal 3 Desember itu biasanya dirayakan itu nggak jauh-jauh seperti gerak jalan atau seperti pentas seni. Tetapi dengan kita mengadakan acara seperti ini, bertemu dengan para blogger, dengan para aktivis dunia media internet, itu sesuatu yang jadi terobosan dan mudah-mudahan ini bisa dilakukan terus untuk tahun ke depan, karena ya kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman di mana sekarang internet juga punya peran, di mana internet juga punya peran untuk membentuk wacana. Karena jika misal kita ingin simak lagi, kenapa juga saya setuju ketika waktu itu Mbak Ajeng kan kita pengen acara tanggal 3 Desember gitu kan, tapi karena tanggal 3 hari Senin jadinya bikin hari Sabtu pas tanggal 1 dan bertepatan sama hari AIDS internasional gitu kan, hari sedunia. Kenapa saya setuju untuk ikut misalnya ditawarkan untuk ada isu juga, karena sebenarnya kasusnya itu atau perlakuan yang diterima terhadap teman-teman yang dengan HIV/AIDS atau teman-teman yang disabilitas itu sama, masalahnya adalah satu, masalah stigma, masalah paradigma, masalah mindset. Seperti misalnya tadi ada sharing dari Mbak yang dari Rumah Cemara. Saya juga pernah main ke tempatnya Kang Bunang kan di Rumah Cemara itu dengan waktu itu. Jadi masalahnya sama, masalah stigma gitu loh, bahwa ketika melihat Oda gitu, pasti itu yang terpikir pertama adalah pasti nggak benar nih, pasti didapat dari hubungan tadi free sex gitu kan, dari segala macam lah negatif gitu. Biasanya tahap pertama dan negatif, dan misalnya melihat disabilitas juga
nggak pasti seperti itu, tetapi negatif juga gitu. Biasanya kalau disabilitas pasti dia lemah, pasti penyandang disabilitas cuma yaudah nih cukup dikasihnya aja, terus dikasih duit santunan, udah that's it gitu, kita dapat pahala, udah kita jadi dermawan gitu kan. Tapi ya gitu, jadi masalah disabilitas, masalah stigma, dan untuk bisa mengubah hal-hal tersebut yaitu dengan pengubahan paradigma, dengan ada terobosan. Dan menurut kami dan juga beberapa teman yang lain juga pastinya di Kartuna Community, teknologi jadi sebuah solusi. Teknologi jadi sebuah solusi untuk tadi misalnya tadi kata Ibu Miriam bahwa mengatasi keterbatasan gitu kan, yang itu juga jadi moto kami di Kartuna, mengatasi keterbatasan tanpa batas, itu betul. Tapi tidak, yang jelas tidak seluruhnya, tetapi paling tidak bisa mengurangi hal-hal yang sebelumnya menjadi terbatas karena disabilitas yang kami alami gitu. Misalnya ternyata nggak bisa melihat gitu kan. Kalau misalnya membaca masih identik dengan visual gitu kan, pasti oke, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, lalu gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita memahami bahwa membaca itu nggak harus dengan visual, tapi bisa dengan oke, buku kita scan, kita baca lewat komputer segala macam itu, maka apabila sudah ada pikiran ke sana gitu, maka kita masyarakat umum atau kita semuanya juga akan melihat disabilitas sebagai bagian dari sebuah keberagaman, sebagai sebuah keunikan gitu, sebagai sebuah, ya kita semua sih mengakui pasti ada yang punya lah yang sifatnya aneh-aneh lah pasti gitu kan, atau yang beda daripada yang lain pasti ada beberapa mungkin. Dan itu jadi bukan lantas dia sesuatu jadi orang yang itu bukan di luar dari manusia itu sendiri, tetapi sama manusia juga, tetapi dia punya keunikan atau keberagaman masing-masing. Terus bagaimana teknologi kaitannya juga dengan teman-teman keluarga gitu ya. Di sini saya cerita-cerita aja gitu ya. Di Kartunet yang sudah kami lakukan saat ini adalah kami menggunakan media online, mengoptimalisasi media online untuk bisa membawa channel disabilitas itu ke tengah masyarakat melalui ranah internet. Di mana sasaran utamanya adalah teman-teman yang ya bisa dikatakan generasi muda atau paling tidak jiwa muda yang sekarang ya. Karena nggak ada ya. Aduh, nggak bilang nih kan. Waduh. Gitu ya. Iya, paling seperti itu. Jadi yang kita berharap dari para pemuda internet ini, apa yang kita sampaikan bisa mendapatkan respon dan juga bisa mendapatkan, ya singkatnya mendapatkan retweet lah gitu ya, mendapatkan gemanya itu bisa disebarkan lagi. Karena yang kami lihat juga sejauh ini gitu kan, dari teman-teman disabilitas itu kebanyakan ketika berjuang itu ya udah teman-teman disabilitas aja gitu, kurang mendapatkan mungkin orang luar akan oh iya bagus ya gitu ini kasih segala macam, tetapi masyarakat luar masih kurang informasi mereka bisa melakukan apa gitu, melakukan apa untuk bisa membantu, untuk bisa mendukung gerakan-gerakan atau bagaimana biar teman-teman disabilitas bisa memperjuangkan hak-haknya gitu. Karena itu adalah di situ ada kartuna.com di mana kita coba untuk menjadi solusi dari lack of information di tengah-tengah masyarakat. Terus juga kita di Kartunet juga bagaimana biar teman-teman disabilitas sendiri, karena kita berjuang nggak bisa dengan kita aja cuma beberapa orang, tetapi kita butuh juga teman-teman biar sadar bagaimana tentang haknya, bagaimana teman-teman juga bisa memperjuangkan hidupnya, memperjuangkan nasibnya dengan juga bisa belajar teknologi bareng-bareng gitu, ini dari sosial media, teknologi. Yang mungkin kenapa teknologi penting lagi, sekali lagi mungkin menurut teman-teman simpel gitu kan, kita tinggal tweet, ketik selesai gitu kan, tweet. Terus misalnya ada orang kampanye apa gitu kan, bisa tinggal retweet gitu, atau blog ya udah punya pemikiran apa tulis gitu kan, bahkan bisa di mobile tinggal post gitu kan. Tapi untuk teman-teman disabilitas nggak semudah itu, bahkan masih banyak tidak semudah bahwa mereka cukup klik-klik seperti itu, tapi mereka juga harus memahami bagaimana menyesuaikan diri dari teknologi tampilan yang itu apa ya, sebelumnya harusnya visual tapi dikonversikan menjadi bentuk audio. Itu ada ini lagi. Jadi perlu bagaimana juga di situ kita men-share di Kartunet, Kartu Community buat teman-teman
bagaimana bisa akses teknologi dengan cara-cara yang mungkin tidak konvensional, tetapi itu jadi sebuah solusi bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Mungkin sebelumnya jika kita ngomong masalah teknologi, masalah ini segala macam, teman-teman blogger ada yang bisa share nggak gitu teknologi yang dipakai oleh teman-teman tunanetra seperti apa sih? Mungkin kalau baca tweet itu udah follow ya kartunet bukan itu harusnya modus ya. Itu mungkin masih ada yang ini nggak, masih ada kepikiran tuh gimana cara bisa ngetik, bagaimana bisa ngetik gitu. Karena nggak boleh jawab ya. Teman-teman blogger yang lain ada yang nge-share nggak? Karena masalahnya adalah masalah knowledge, information. Ada nggak yang mau share? Wah, tunjuk nih. Angkat tangan deh, kelihatan juga. Ada apa sudah pada tahu semua? Belum ya? Ya kalau yang simpelnya sih kita sebagai informasi juga karena nanti akan ada hubungan dengan bisnis kita nanti. Kita tuh menggunakan namanya produk pembaca layar. Jadi kalau dari jelas juga sedikit tadi oleh Bu Mary yang dari Kominfo bahwa kita untuk produk pembaca layar. Jadi dia diinstal programnya tambahan, tapi nanti dia akan membacakan apa yang tampil di layar gitu kan untuk bisa diakses oleh teman-teman tunanetra gitu. Ya, misalnya kita ketika baca buku, misalnya itu hard copy, kita scan dulu di scanner, nanti hasilnya baru dibaca langsung. Ini bunyinya kayak gini. Tebak kata berani nggak nih? Tebak apa yang diomongin sama si ini pemeraknya nih? Ada sebenarnya ada sama si screen reader ini. Belum, ini lagi ngomongin dulu. Ini ada yang bisa ini ya nih, ada yang bisa nebak nggak dia? Nanti dapat ini deh, dapat tadi buat komunitas pemburu merchandise dapat merchandise yang bisa nebak. Ya? Ada ya. Nih tebak ini satu kalimat dulu ya. Karama nggak boleh ya kak ya? Teman-teman kartunya juga nggak boleh nih. Boleh. Aduh, nih ya. 1, 2, 3. Apa ya? Ayo itu sama tepuk tangan, ada yang bisa tebak nggak ngomong apa? Next. Hah? Next. Ulang ya? Boleh nggak nyebak gue baca tuh. Aduh, nggak boleh ini. Nggak pakai asli ini. Aduh. Satu lagi ya. Apa ayo? Ayo yang mau ini maju dong, maju dong.